ada seperti adanya kami hari ini, kami tahu ini semua karena anugerah. Karena Engkau yang sudah mati dan bangkit, yang menjelaskan kepada kami sampai hari ini Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Allah yang selalu memberkati, menyertai dan menolong, Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Bahkan sampai hari ini pun kami terhitung menjadi orang-orang yang mengecap segala kebaikan-Mu. Kami tidak pernah kekurangan segala kebaikan Tuhan. Hidup kami selalu dikawal oleh Engkau. Tiang awan, tiang api-Mu menyertai kami, sehingga pada waktu pagi, siang, malam, tiap-tiap 24 jam, di tiap-tiap hari yang kami jalani, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan sekarang Bapa, taruhlah firman-Mu di hati kami semua. Taruh tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing, berkati kami satu persatu. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Biarlah pagi ini kami mengalami kebangunan rohani di ruangan ibadah ini. Tuhan melawat kami, Tuhan hadir menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Mari Rohul Kudus, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, urapan yang memampukan hamba berdiri atas nama Tuhan, memberitakan firman-Nya, sehingga Kau memakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah Allah, mengurapi setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, sehingga tidak ada satu perkataan pun yang sia-sia, tetapi menjadi perkataan yang berkuasa, yang mampu merubah, memperbaiki hidup kami semua anak-anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tidak ada salahnya kalau kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Tuhan yang hadir dalam Paskah ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, Horas, Annyeonghaseyo. Kalau Horas itu dari Korea Utara, kalau Annyeonghaseyo itu Korea Selatan. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di ibadah Paskah ini. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Salam hormat saya untuk Pak Gembala dan juga para hamba-hamba Tuhan dan semua Bapak Ibu, orang-orang yang mengasihi Tuhan di gereja ini. Hari ini tema kita adalah victory, yang berbicara tentang kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kemenangan, maka kemenangan ini bukan karena kita. Kemenangan ini semua karena Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kita ini nol besar tanpa Tuhan. Bahkan ketika kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, Alkitab berkata, kita gampang rapuh, kita gampang hancur. Tapi syukur, betapa beruntungnya kita karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Nah, mari kita baca Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Berkaitan dengan tema kemenangan atau victory ini. Roma 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Kita baca sama-sama supaya kita sama-sama diberkati lewat apa yang kita baca berkaitan dengan firman Tuhan. Maka demikianlah firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Keyakinan iman 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ada 3 hal yang dilakukan Tuhan ketika Dia memberikan kemenangan bagi kita. Yang pertama, kemenangan itu berbicara kemenangan yang karena tidak ada yang sanggup melawannya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dirubah, bahwa kemenangan itu adalah kemenangan yang mutlak diberikan kepada kita. Kemenangan yang tidak bisa menemukan lawan yang sama, lawan yang bisa mengalahkan kembali. Kemenangan yang diberikan sempurna oleh Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kita adalah orang-orang yang digambarkan mendapatkan kemenangan itu. Dan kemenangan itu membuat rasa haus kita menjadi tercukupi. Sehingga kalau Yesus berkata, marilah datang kepadaku dan minum. Kalau engkau minum air daripadaku, maka engkau tidak akan haus lagi. Saudara, waktu Yesus disalibkan, ada satu kalimat yang Dia ucapkan. Kalimatnya adalah, aku haus. Itulah gambaran manusia yang memikul dosa. Yesus yang dikatakan di dalam Dia tidak ada dosa, Dia memikul dosa kita di kayu salib. Sehingga ketika gambaran dosa itu ada, Bapak Ibu, maka kalimat aku haus itu menjelaskan bahwa Bapak Ibu dan saya dan semua orang yang berdosa adalah orang-orang yang akan mengalami kehausan ini. Rasa haus akan kasih Allah, rasa haus akan kemenangan. Dan doa saya hari ini, biarlah kita menang atas setiap dosa kita. Sampai kapan kita hidup dalam dosa kita? Biarlah kita terhitung menjadi orang-orang yang beruntung. Kita lepas, kita bebas, kita merdeka. Kita mau hidup sampai tahun berapa, Bapak Ibu? Hidup itu adalah sebuah misteri yang tidak bisa dibaca. Kemarin saya ketemu satu aplikasi, namanya aplikasi MyLoanVT. Kalau Bapak Ibu ketik di Google MyLoanVT, maka Bapak Ibu akan ketemu satu aplikasi yang diciptakan oleh para ahli dari London. Melalui penelitian, melalui riset yang sangat-sangat teliti, dan aplikasi ini dinamakan dengan kalkulator umur. Rupanya aplikasi MyLoanVT ini adalah aplikasi yang bisa memprediksi sampai tahun berapa kita bisa hidup. Wah, karena saya orangnya suka penasaran, akhirnya saya mau coba klik aplikasi itu. Waktu saya klik aplikasi itu, rupanya isi dari aplikasi itu adalah banyaknya pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang besar dalam aplikasi itu. Yang pertama yaitu tentang karakter. Bagaimana karakter kita? Apakah kita suka emosi, suka marah dengan marah yang meledak-ledak, temperamen, ya suka dendam, suka benci? Saya isi semua. Rupanya karakter itu bisa menjadi acuan kita diprediksi hidup sampai tahun berapa. Sehingga hati-hati dengan karaktermu. Biarlah doa saya, Bapak Ibu dan saya memiliki karakter yang baik. Lalu yang kedua yang ditanyakan adalah bagaimana pola makanmu. Ya. Saya sering kali mendengar orang Manado berkata, jangan sampai ngana mati di ujung sendok. Rupanya banyak orang bisa mati di ujung sendoknya masing-masing. Kenapa? Apa artinya ujung sendok itu? Artinya adalah pola makanmu. Apa yang suka engkau makan? Daging kah? Ya susu kah? Semua saya isi, Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang makanan, hari ini kalau kita belajar tentang orang yang bisa mati karena ujung sendoknya, kita mengerti bahwa dulu orang bisa mati karena kekurangan makan. Tapi hari ini orang kadang bisa mati karena kebanyakan makannya. Sehingga gak heran kalau saya ditanya, Pak, kalau Bapak itu kalau makan tujuannya untuk apa? Saya langsung jawab kalau ada orang yang bertanya begitu. Saya itu makan tujuannya sekarang bukan lagi untuk kenyang, tapi untuk sehat. Dulu saya kejar kenyangnya. Tapi Pak, suami saya tuh kalau makan masih kejar kenyangnya loh. Biarin aja, bilang aja dalam hati, dia lagi lucu-lucunya. Sekarang Bapak Ibu, saya gak kejar kenyang lagi kalau makan. Tetapi saya kejar sehatnya. Kalau saya makan sedikit, biar sedikit, yang penting tepat waktu, buat saya itu sehat. Sehingga kalau kita
mau memperhatikan pola makan kita, maka itu bisa menjadi acuan. Saudara bisa ditentukan hidup sampai umur berapa, sampai tahun berapa. Lalu yang ketiga yang ditanyakan adalah silsilah. Apa yang terjadi di silsilah kita, di orang-orang tua kita? Apakah mereka pernah sakit diabetes, jantung, darah tinggi, liver, stroke, dan semuanya? Saya tuliskan di situ. Dan akhirnya ketika saya sudah selesai mengisi kuesioner dari aplikasi MyLoanVT itu, saya harus pencet hasilnya, saya harus submit. Waktu saya mau tekan, saya deg-degan juga Bapak Ibu. Padahal ini cuma aplikasi. Takutnya waktu saya tekan, tahunnya udah lewat, ya kan? Atau waktu saya tekan, tahunnya ngagetin. Atau kalau saya tekan, saya akhirnya takut sendiri gitu. Akhirnya saya siapkan hati saya, dan saya tekanlah hasil dari apa yang saya isi. Waktu saya tekan hasilnya di aplikasi MyLoanVT itu, muncullah satu angka tahun yang besar sampai tab saya ini ketutupan dengan angka itu. Tahukah Bapak Ibu saya diprediksi hidup sampai tahun berapa? Rupanya MyLoanVT ini memprediksi saya bisa hidup sampai tahun berapa dengan semua pertanyaan tentang karakter, makan dan silsilah. Akhirnya mereka ambil kesimpulan, saya ditentukan hidup sampai tahun 2059. Waduh, saya senangnya minta ampun. Saya lihat istri saya, dia senangnya minta uang. Saya akhirnya bilang, ya Tuhan, ini masih tahun 25. Saya diprediksi hidup sampai tahun 2059. Waktu saya hitung umur saya di tahun 2059, 84 tahun umur saya di tahun 2059. Sepanjang hari saya senang sekali. Waktu besoknya saya saat teduh, saya buka Alkitab, saya baru sadar, itu kan cuma aplikasi. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang memiliki hidup dan kematian itu. Saudara, kita mau hidup sampai tahun berapa kalau kita kalah terus dengan dosa kita? Banyak orang sekarang tidak memperhatikan dosa atau tidak. Saudara tahu, dosa apa yang paling berbahaya? Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang tidak terasa. Kalau saudara sudah tidak terasa, saudara melakukan dosa, atau itu tidak membuat hati nurani saudara koyak, hati-hati. Saudara ada di kegagalan yang paling tinggi. Apa kegagalan yang paling tinggi dalam hidup manusia? Kegagalan yang paling tinggi dalam hidup manusia adalah ketika manusia tidak sadar akan dosanya. Dan saudara tahu hukuman apa yang paling berbahaya? Hukuman yang paling berbahaya adalah hukuman yang tidak terasa. Saudara pikir saudara tidak dihukum? Saudara pikir semua baik-baik saja? Saudara pikir semuanya bisa sekalipun kita melakukan dosa? Saudara, anak yang hilang itu adalah gambaran seorang yang meminta haknya kepada Tuhannya. Tuhan, Bapa berikan hak yang menjadi bagianku. Lalu bapaknya tuh kasih, saudara. Anak ini terus dikasih tahu, akhirnya anak ini gak mau dengar. Banyak orang dalam hidupnya, saudara, tidak menang akan dosanya, tidak menang akan keadaannya. Kenapa? Karena dia mengeraskan hati. Karena dia bebal, karena dia keras, karena dia tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Seringkali kita hidup seperti orang Israel yang kalau diingatin oleh Musa, mereka lalu berkata, bukankah aku katakan kepadamu, jangan ganggu kami, lebih enak kami hidup di Mesir dengan bawang putih, bawang merah, kami punya semua makanan. Orang berdosa itu kalau dinasehatin, ya seringkali keluar kalimat, jangan ganggu aku. Ya. Urusanmu urus sendiri, urusanku aku urus sendiri. Jangan ganggu. Sehingga kalau ada orang yang dikunjungin gereja, oleh karena nggak lama sudah tidak datang, ya, mereka merasa terganggu. Orang kalau dosanya ya semakin tinggi, ya dosanya semakin dia lakukan, maka ketika ada orang yang menasihati, dia akan merasa terganggu. Ya. Nah, anak yang hilang ini ketika sudah tidak bisa dinasihati, sudah tidak bisa dikasih masukan, lalu apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan melepaskan genggamannya dari anak ini. Bapak Ibu, inilah bahasa sederhananya dalam Alkitab yang disebut diserahkan kepada iblis. Kenapa Tuhan bisa melakukan hal itu?
Bapak Ibu bisa baca dalam kisah anak yang hilang, ketika anak yang hilang itu pergi, apa yang bapaknya lakukan? Di akhir ceritanya, Alkitab menjelaskan bahwa bapaknya nggak pernah cari anak ini. Bapaknya nggak pernah suruh orang di rumahnya lalu berkata, cari anak itu sampai dapat, bawa dia pulang ke rumah ini kembali. Enggak. Bukankah waktu Yesus berkata kalau ada 100 ekor domba, yang 1 ekor hilang, dia sampai meninggalkan yang 99 ekor itu hanya untuk cari yang 1 ekor yang hilang ini. Tapi kenapa anak yang hilang ini tidak dicari, anak yang hilang ini tidak diraih kembali? Kenapa Alkitab berkata, waktu kisah itu diceritakan, anak yang hilang ini pergi, lalu di kisahnya dikatakan, bapaknya hanya tunggu anak ini pulang ke rumah. Nah inilah gambaran Bapak Ibu, kadang tidak ada dosa yang tidak dihukum. Kalau engkau merasa hidupmu baik-baik saja selama dosamu jalan terus, hati-hati. Engkau ada di titik penghukuman yang paling tinggi. Hukuman yang paling berbahaya, hukuman yang paling tinggi, itu adalah hukuman yang tidak terasa. Sehingga ketika anak yang hilang ini pergi, dia nggak sadar. Ya, bapaknya sudah melepaskan dia. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi karena Tuhan menarik dirinya, lalu membiarkan anak ini terperosok dalam dosanya. Di dalam kitab Amsal dikatakan, orang yang dimurkai Tuhan akan semakin terperosok dalam dosanya. Jadi kalau kita semakin terperosok, semakin dalam dalam dosa kita, hati-hati. Sesungguhnya itu adalah murka yang sedang dijalankan. Ketika engkau tidak mau dinasehati, ketika engkau tidak mau dibilangin, ketika engkau tidak mau dikasih masukan, maka Allah melepaskan genggamannya darimu, lalu engkau dibiarkan semakin terperosok dalam dosamu. Dan kalau engkau semakin terperosok, maka engkau akan berkata, sulit melepaskan dosa ini. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Ya. Dan hanya tangan Tuhan yang kuat yang bisa menolong dan mengangkat engkau dari lumpur dosa. Dosa itu tidak akan ada ujungnya, Bapak Ibu. Daud pernah berkata, aku tenggelam dalam rawa yang dalam sampai aku tidak menemukan tempat untuk bertumpu. Jadi waktu Daud menjelaskan tentang bagaimana dia ditarik oleh dosa, dia nggak bisa melihat pijakan. Dosa itu nggak ada ujungnya. Kalau engkau melakukannya, engkau akan terus melakukannya dan terus melakukannya dan terus melakukannya. Tidak ada ujungnya. Lalu kemudian ketika anak yang hilang ini mau makan ampas babi di kandang babi, tiba-tiba keluarlah satu kalimat yang besar dalam hatinya. Kalimat itu adalah, bukankah di rumah Bapakku banyak makanan? Bukankah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal? Baiklah, kata anak ini, aku akan kembali ke rumah Bapakku. Dan ketika anak yang hilang ini kembali, saudara tahu bapaknya lagi di mana? Lagi di depan rumah. Dia tunggu anaknya kembali. Banyak orang yang ditunggu Tuhan untuk pulang, kembali ke jalan yang benar. Banyak orang yang ditunggu Tuhan untuk bertobat. Ya, tapi bukankah banyak orang yang tidak sempat untuk bertobat? Saya selalu katakan bahwa ajal itu tidak menunggu tobat kita. Maut itu kadang tidak menunggu sadarmu. Ada orang belum sempat sadar, maut sudah keburu tiba. Ada orang belum sempat memperbaiki diri, ajal sudah keburu datang. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Pilihlah kembali ke jalan yang benar. Itulah pilihan yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Saudara, bertobat itu disebut jalan kemenangan. Dan Alkitab berkata, jalan pertobatan itu bukan jalan yang ramai untuk ditempuh. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Di Roma 8 ayat yang ke-20, Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26, kalau bisa ditampilkan, di Kisah 8 ayat 26, waktu sida-sida Ethiopia itu mau bertobat, dia membaca satu kitab. Lalu Tuhan suruh Filipus mendatangi sida-sida Ethiopia itu yang adalah bendahara Sri Kandake. Lalu Tuhan katakan kepada Filipus, datanglah kepada sida-sida Ethiopia itu. Lalu di dalam Kisah 8 ayat 26 itu dikatakan bahwa sida-sida Ethiopia itu sedang ada di jalan yang sunyi. Saudara, inilah jalan pertobatan. Ya. Jalan pertobatan itu
adalah jalan yang sunyi. Sehingga jalan pertobatan itu memang bukan jalan yang ramai. Yesus berkata, jalan menuju kebinasaan itu begitu luas. Dan banyak orang yang jalan di jalan itu. Tapi jalan menuju kekekalan, pintunya sempit. Dan sedikit saja orang yang jalan di jalan itu. Sehingga kalau saudara mau bertobat, kadang saudara rasa sepi sendiri gitu ya. Gak rame. Beda dengan di jalan dosa. Semuanya bikin saudara senang, semuanya bikin hati saudara gembira. Tapi ketika saudara menarik diri lalu belajar memperbaiki diri, saudara rasa kayak sendirian di jalan ini. Tetapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, biarpun kita sendirian, yang penting kita berkenan kepada Tuhan, tidak mengapa. Ya. Sehingga waktu Alkitab berkata, jika ada satu orang yang bertobat, maka beribu-ribu malaikat di surga akan bertempik sorak. Memang itu betul. Kenapa Alkitab sebutkan cuma satu orang? Bukankah waktu Petrus membaptis orang di Kisah Para Rasul 2, Alkitab menyebut bilangan sampai 3.000 orang, sampai 5.000 orang yang dibaptis dan diselamatkan. Kenapa ketika Tuhan menjelaskan pertobatan, Tuhan hanya sebut angka 1? Cuma satu orang. Karena Alkitab menjelaskan bahwa kadang yang bertobat itu gak banyak, saudara. Kadang cuma satu yang jalan di pertobatan. Dan jangan-jangan itu adalah kita yang harus ada di jalan itu hari ini. Sehingga ketika malaikat melihat ada satu orang yang bertobat, mereka akan ajak teman-temannya lalu mereka bertempik sorak, bersukaria. Kenapa? Karena satu orang yang kembali ke jalan pertobatan ini. Karena malaikat juga tahu bahwa bertobat itu gak gampang. Bertobat itu susah, Bapak Ibu. Bertobat itu tidak mudah. Sehingga ketika malaikat melihat satu orang yang kembali ke jalan pertobatannya, mereka akan sama-sama memberikan tempik sorak. Kenapa? Karena mereka tahu, di saat banyak orang tidak bertobat, di saat banyak orang tidak dapat anugerah untuk kembali, di saat orang tidak mengalami kasih karunia yang limpah-limpah untuk mereka kembali ke jalan yang benar, tapi satu orang ini bisa kembali. Dan mereka berkata, ini pasti orang hebat. Orang yang hebat adalah orang yang mau kembali dari jalan dosanya ke dalam jalan pertobatannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan kemenangan itu sudah dibukakan Tuhan hari ini untuk saudara. Sehingga iblis pun tidak bisa melawan. Dia tidak bisa menahan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang melihat bahwa Allah di pihak kita untuk kembali ke jalan kebenaran. Dia memberikan kemenangan itu. Dan dia memberikannya untuk saudara dan saya. Ya. Bagaimana Pak? Saya mau melihat kemenangan. Ya. Saya masa mau selamat sendiri. Ibu, Bapak masih suka bohong? Ya. Astaga pastor, yang kemarin aja belum ketelan, dia udah bohong lagi katanya. Berarti ini kebohongan kayak apa gitu ya. Ya. Saudara mau hidup sampai umur berapa? Ya. Kadang-kala kan kalau kita lihat ibu-ibu kan sampai pakai anti aging ya. Anti tua, menolak tua. Saya kalau khotbah di gereja itu kadang-kala bingung mana lampu sorot gereja, mana muka ibu-ibu. Karena muka ibu-ibu itu kadang-kala lebih terang dari lampu sorot gereja loh. Saya ketika melihat ada ibu-ibu nyanyi bersinar, bersinar, saya udah tahu itu bahasa sederhananya adalah glowing. Sehingga satu kali ada seorang bapak datang, Pak Pendeta, saya harus kerja keras. Kenapa Pak kerja keras? Supaya istri saya tetap glowing. Kemarin saya baca tulisan, di balik suami istri yang glowing, pasti ada suami yang angus. Jadi bapak-bapak, biar kita angus-angus gak apa-apa, yang penting Menteri Keuangan tetap cetar membahana, ya kan? Satu kali ya ibu-ibu memang paling bisa. Saya satu kali kunjungan ke jemaat dari siang sampai malam gitu ya. Nah ini rumah yang terakhir nih. Waktu saya datang saya kaget, kok ibu ini di rumahnya lagi pakai kacamata renang. Terus saya tanya, ibu mau berenang di mana malam-malam begini? Pendeta, saya bukan mau berenang. Tadi waktu pendeta datang saya mau cuci muka. Saya baru pasang bulu mata palsu pendeta. Oh gitu caranya supaya bulu mata palsu itu awet. Iya kalau cuci muka harus pakai kacamata renang. Dia buka dong kacamata renang itu, dia bilang ini 1,5 juta loh pastor katanya.
Dalam hati saya, gimana nggak 1,5 juta, bulu mata menghadap Tuhan begitu. Ya. Nah saudaraku yang terkasih, hidup itu bukan tergantung bulu mata. Hidupmu hari ini tergantung apakah engkau mau kembali ke jalan yang benar atau tidak. Itulah yang menentukan hidup kita. Itulah yang membuat kita akan meraih kemenangan. Jangan keraskan hatimu jika engkau mendengar suaranya. Manusia boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia ingin meraih kita. Dia ingin membuat kita mengerti bahwa tidak ada jalan bahagia di jalan dosa. Yang ada adalah di jalan kebenaran. Yang ada adalah di jalan kehidupan, yang adalah jalan pertobatan itu. Jangan khawatir kita kekurangan kalau kita jalan di jalan pertobatan. Banyak bisnismen kalau bisnis nggak usah bawa-bawa Tuhan. Kalau bawa-bawa Tuhan ntar nggak berhasil. Bisnis tuh nggak boleh sebut Tuhan. Bisnis itu kita harus lakukan sendiri. Kalau urusan Tuhan kita bawa ke bisnis, kita jadi orang yang bangkrut. Benarkah demikian? Alkitab berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapa itu disebut Bapakkulah pengusahanya. Dia Bapa dari semua pengusaha, saudara. Di mana ada usaha, di mana ada kerja, di situ pasti ada Tuhan. Jadi kalau saudara mau meja kerjamu diberkati, nggak ada pilihan. Hadirkan Tuhan di meja kerja dan usaha kita. Maka dia yang disebut Bapakkulah pengusahanya, dia tidak pernah meninggalkan usahamu, pekerjaanmu, bisnismu. Dia Tuhan yang jalan di depan, lalu memimpin engkau dalam kemenangan lepas kemenangan. Jangan khawatir. Tuhan pernah membuat mukjizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bisa memberikan 5.000 orang makan. Waktu saya pelajari mukjizat itu, saudara, saya bertanya dalam hati saya, Tuhan, kenapa masih sisa 12 bakul? Tetangga saya marga Sihombing, dia bilang, itu karena gak ada Sihombing dan kawan-kawan katanya. Kalau ada Sihombing dan kawan-kawan, judulnya bukan sisa, tapi kurang 15 bakul. Terus saya bilang, dasar kau Sihombing. Mana mungkin kau hidup di zaman itu? Ya sudahlah, karena teman baik, ya akhirnya kita ketawa-tawa juga. Kenapa masih sisa 12 bakul, Bapak Ibu? Ada yang bilang, Pak, murid Yesus kan ada 12. Jadi karena dia udah melayani, 1 orang dapat 1 bakul. Saya pikir-pikir, enggak juga. Saya terus belajar sampai berbulan-bulan, saudara, saya hanya berpikir sisa 12 bakul, sisa 12 bakul. Apa artinya ini Tuhan? Waktu saya sampai di titik konsentrasi, merenungkan bagian itu, akhirnya saya dapat jawabannya. Kenapa masih sisa 12 bakul? Artinya Alkitab mau menjelaskan kepada kita bahwa mukjizat itu masih ada. Saudara, kenapa Tuhan gak membuat mukjizat itu pas dengan yang hadir? Kenapa gak dibuat Tuhan saja? Kalau 6.000 yang hadir, ya itu kan belum dihitung anak laki-laki, belum dihitung yang perempuan. Bisa saja 6.000, ya buat aja 6.000 pas seperti yang hadir. Semua kebagian, gak kurang. Tapi kenapa masih sisa 12 bakul? Supaya kita semua mengerti hari ini bahwa mukjizat itu masih ada. Sehingga ketika ada orang yang masih butuh roti, ketika ada orang yang masih butuh ikan, dan mereka datang kepada Tuhan, Tuhan gak bilang, aduh udah habis, kan tadi udah dikasih. Buatnya pas, udah gak ada lagi. Tapi ketika ada orang bilang, Tuhan masih adakah roti itu? Tuhan masih adakah ikan itu? Lalu Tuhan berkata, masih ada. Dan saudara tahu 12 bakul itu menjelaskan bukan sisanya segitu. Karena kitab sejarah mengatakan bahwa setiap orang mengambil roti dari bakul itu, mengambil ikan dari bakul itu, tidak ada habis-habisnya, saudara. Yesus bisa saja membuat mukjizat itu pas. Yesus bisa saja membuat mukjizat itu seperti jumlah yang hadir. Tapi kenapa dia masih sisakan 12 bakul? Untuk membuat kita yang hari ini hidup dan membaca kisah itu. Untuk mengerti bahwa sesungguhnya mukjizat itu belum habis. Mukjizat itu masih ada. Berkat Tuhan itu mali, hitunglah, kata pujian. Kau niscaya kagum akan kasih-Nya. Berkat itu masih ada, mukjizat itu masih ada, karunia itu belum habis, anugerah itu belum hilang. Dan berkat itu, mukjizat itu berlaku
untuk setiap saudara dan saya hari ini. Itulah yang disebut kemenangan, saudara. Kemenangan itu bukan hanya berhenti di satu titik, tapi menang lagi, menang lagi, menang lagi, menang lagi. Jadi sisa 12 bakul itu menjelaskan, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Mukjizatnya, berkatnya tidak akan pernah habis dan berkesudahan. Kalau saudara mengalami victory yang dari Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan, saudara akan melihat bahwa kemenangan Tuhan itu tidak ada lawannya. Yang kedua yang saudara bisa perhatikan dalam pembacaan kita ini, apa yang kita bisa pelajari dari kemenangan di dalam Paskah? Yang bisa kita pelajari adalah kemenangan yang memberikan legitimasi untuk setiap orang yang percaya. Kalimatnya dikatakan di ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini kebenarannya, saudara. Saudara diberikan legitimasi sebagai orang-orang yang mendapatkan pertolongan Tuhan dalam kemenangan saudara. Sehingga iblis pun tidak bisa menggugat. Saudara punya hak akan kemenangan ini. Tapi Pak, saya ini adalah orang yang berdosa. Nah itulah kemenangan saudara. Kemenangan saudara bukan datang dari siapa saudara, tetapi siapa Tuhan saudara. Saudara adalah orang yang paling dikasihi, saudara adalah orang yang paling diperhatikan, saudara adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang menerima kasih yang limpah itu. Sehingga kalimat yang menjelaskan tentang keselamatan Tuhan yang besar yang diberikan kepada kita, kalimatnya adalah karena kasih Allah begitu besar kepada dunia ini, kepada Bapak Ibu dan saya. Dan itulah yang membuat Bapak Ibu menang banyak. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu baca dalam Keluaran 14 ayat 14, di sana dikatakan, kamu akan duduk diam saja dan aku akan berperang bagi kamu. Ya, diam-diam kita menang. Diam-diam diberikan kemenangan. Ya. Saya punya saudara itu pendiam, Bapak Ibu nggak pernah ngomong. Sekali ngomong dia pinjam duit. Saya kaget, lu gak pernah ngomong, sekali ngomong lu pinjam 200. Makanya ngomong supaya orang tuh tahu kebutuhan lu. Ya, banyak saudara orang-orang yang seperti ini. Dan kalau saudara belajar tentang bagaimana hidup di dalam dunia, banyak orang yang masih ugal-ugalan, kayak Metro Mini hidupnya. Ya, hidupnya nggak pernah terarah. Ya. Saya kalau lihat orang yang nggak pernah dekat dengan Tuhan, jarang ke gereja, ya, dan hidupnya selalu nggak benar. Saudara, hidup seperti ini adalah hidup yang seperti pemain bola, yang main bola tapi tidak ada gawangnya. Saudara bisa bayangkan kan, ada orang yang main bola tapi nggak ada gawangnya. Mereka nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, mereka nggak bisa buat goal setting. Mereka nggak tahu kemana mereka harus melangkah. Karena hidup mereka berputar-putar terus di situ. Hidup kita nggak boleh seperti pemain bola yang tidak ada gawangnya. Kita harus melihat arah, dan arahnya, tujuannya itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau Yesus berkata, menggambarkan ketika dosa itu menekan, ada kata aku haus, maka kalimat itu menjelaskan inilah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Hidup berhubungan dengan Tuhan itu seperti kehausan yang dipenuhi, saudara. Makanya Daud berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah aku merindukan engkau. Selalu ada air, di Taman Eden ada sungai yang berair. Ya. Lalu kalau saudara baca di kitab Wahyu, Bapak Ibu akan temukan di sana ada sungai air kehidupan. Dan Bapak Ibu akan melihat bahwa banyak orang akan dipuaskan, dicukupkan kehidupannya. Engkau punya legitimasi ini. Engkau punya pengesahan bahwa engkau adalah orang-orang yang dimenangkan secara sah. Secara legitimasi.
Dia membuat kemenangan itu, menjadikan engkau bisa melihat hari-harimu tanpa Tuhan itu sebetulnya gak ada apa-apanya. Makanya Bapak Ibu, Musa pernah berkata, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu harus bijaksana menggunakan hidup ini. Kalau Musa suruh kita belajar menghitung hari, kadang-kala manusia itu gak suka menghitung hari. Manusia lebih suka menghitung duit. Kita lebih suka hitung uang daripada hitung hari-hari hidup kita. Bahkan manusia bukan hanya lebih suka menghitung uang, tapi lebih suka menghitung kesalahan orang. Dihitung kesalahan orang sampai dia sebel banget, sampai dia benci banget, ya baru dia selesai. Ya. Cuma kita bukan lupa akan kesalahan orang, cuma gak ada yang nanya aja. Kalau ada orang yang nanya, dia tuh dulu sama lo gimana sih? Waduh, dulu lo mau tahu nih, gue daftar. Satu, dia dulu sama gue begini, dia dulu begini, dia dulu begini, dia dulu begini, dia dulu begini. Kita ingat saudara. Kenapa Musa menyuruh kita menghitung hari? Supaya kita sadar kita sampai di titik mana hari ini. Apakah kita sudah selesai dengan benci kita? Apakah kita sudah selesai dengan dendam kita? Doa saya, kita selesai dengan kebencian kita di Paskah ini. Sehingga hatimu lapang, hatimu seluas samudra, hatimu bisa menjelaskan bahwa aku punya Tuhan di hidupku yang bisa membuat aku bisa memaafkan kesalahan orang. Saudara, kalau engkau enggak mau mengevaluasi hidupmu. Saya pernah baca buku orang-orang pintar. Satu kali saya ketemu sejarahnya Sokrates, saudara. Sokrates itu pernah berkata, hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Jadi kalau saudara tidak pernah berhenti merenung tentang hidup saudara, maka sebetulnya hidup saudara itu adalah hidup yang gak kuat untuk dijalani. Saudara gak punya alasan untuk menjalani hidup karena saudara gak pernah evaluasi. Saudara gak pernah mencek poin dalam hidup saudara tentang saudara sudah sampai di titik mana. Apakah saudara sudah menikah lama akhirnya saudara berubah dengan istri saudara? Kadang-kala kalau suami udah berubah, apalagi udah maju perut pantat mundur saudara, perutnya udah buncit, ya istri langsung nyanyi, sepertinya kau memang dari planet yang lain. Apaan sih mak, kok aku dibilang manusia planet? Iya, lu udah kayak manusia planet tahu. Ya, harusnya kan kita bilang biar kau gemuk, pipimu tembem, ku tetap suka. Ya itu kan yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan yang gak bisa berubah. Karena sadar gak sadar Bapak Ibu, kita akhirnya tua juga. Ya. Saya bilang sama istri saya, kita akhirnya seperti Daud ya Ma, yang bilang dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Syukur kalau kita udah sadar tua kita, berarti kita sudah belajar menghitung hari. Istri saya kalau beli baju, papa aku kelihatan lebih muda kan? Lalu saya teriak, kamu bukan lebih muda sayang, tapi pernah muda. Kita pernah SMA. Kamu ya iya, memang kita adalah orang yang pernah muda. Dan akhirnya kita tua juga Bapak Ibu. Jadi jangan marah kalau ada perubahan-perubahan, kalau ada hal-hal yang berubah. Maju terus, apapun yang terjadi kita harus lakukan bagian kita. Kalau satu kali istri bilang, Pak bisa gak kamu ke pasar? Beli sayur asem. Terus jangan lupa beli kunyit. Ya. Suaminya ya udah mah, kamu kesel dia berangkat. Akhirnya sampai pasar, dia nanya, Bu ada kinyut gak? Dia lupa kalau yang dibeli itu kunyit. Sampai di rumah istrinya tanya, udah beli sayur Pak? Udah. Kunyitnya mana? Gak ada tadi. Loh, kan aku bilang kamu masa di pasar gak ada kunyit? Iya aku nanya Bu, ada kinyut enggak? Ya bukan kinyut, tapi kunyit. Pantesan enggak ada. Hidup kan banyak perubahan saudara. Bibi saya kemarin bilang gini, Julius, kok sekarang kita jadi enggak pernah nemu duit ya di jalan gitu. Loh, ya kan Bi, orang-orang sekarang udah pakai uang elektronik semua. Jadi mengharapkan nemu duit di jalan kayak dulu, itu kayaknya udah jarang saya bilang gitu. Dulu saya keluar gang, itu langsung nemu duit bisa loh. Kadang-kala ada aja duit jatuh. Kemarin saya baru turun parkiran, saya pikir 50.000, enggak taunya plastik aqua. Saya udah seneng aja, waduh ada gocap. Ya aqua. Ya, untuk berharap nemu duit di jalan aja Bapak Ibu.
Itu adalah sesuatu seperti durian runtuh yang kita terima. Sehingga usaha saja, ya, lakukan saja bagian kita. Nanti Tuhan akan urus semua kebutuhan dan semua keadaan kita. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Legitimasi itu sah. Bapak Ibu adalah orang yang diberikan kemenangan. Yang ketiga, yang terakhir, kemenangan atau victory ini berbicara tentang kemenangan yang lebih dari menjadi pemenang. Bapak Ibu, kalimat lebih dari pemenang itu artinya apa? Lebih dari pemenang itu artinya orang yang tidak layak menang, tapi disebut pemenang. Pemenang itu adalah orang yang menginjakkan kakinya pertama kali di garis finish, tapi kita bukan. Kita banyak kurangnya, kita banyak salahnya, kita nggak layak untuk menang, tapi Tuhan bilang, kamulah pemenang itu. Saya banyak salahnya, Tuhan, gak mungkin saya menang. Tapi Tuhan ambil cap, kamu dibenarkan untuk disebut pemenang. Lalu kalimatnya, siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Iblis pun gak bisa gugat kedaulatan Tuhan untuk menyatakan saudara adalah pemenang. Sehingga kata yang dikatakan di ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya, saudara disebut sebagai orang-orang yang dikatakan lebih daripada pemenang itu. Luar biasa, saudara. Saudara menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan ini yang diberikan Tuhan bagi hidup saudara. Sehingga apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Kalau saudara haus di jamaah Tuhan hari ini, datanglah kepada Tuhan. Saudara, dosa itu akan membawa kehausan. Kalau saudara baca di Alkitab, dosa itu gambarannya bukan minum, tapi makan. Ya. Alkitab enggak menjelaskan bahwa sehabis Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, lalu dia minum. Enggak. Gambaran dosa itu adalah makan, bukan minum. Lalu Yesus memberikan perbandingannya dengan kata yang sama-sama dengan kata makan, tetapi makannya bukan makan dosa. Tapi makannya berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Itu kontradiksinya. Ya. Sehingga kalau dosa itu menggambarkan gambaran orang yang makan, ya, bukan minum, maka orang itu habis makan, dia harus minum. Dan dari mana saudara bisa dapat minum? Datang sama Tuhan supaya saudara diberikan kelegaan. Dosa saudara diampuni, dosa saudara dihapuskan. Dan saudara menjadi orang-orang yang dikatakan lebih dari pemenang dalam hidup saudara. Doa saya, gereja ini menjadi rumah selamat bagi banyak orang. Doa saya, tempat ini menjadi tempat kesukaan bagi banyak orang. Doa saya, saudara dipakai Tuhan untuk menambahkan bilangan-bilangan orang yang akan diselamatkan melalui gereja ini. Ya. Sesungguhnya grip penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja saudara adalah gereja di mana ada Tuhan di dalamnya akan mendukung saudara. Dia mendukung, dia menyertai, dia tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga hari ini yang terpenting adalah mari kita turut bekerja, melakukan keselamatan kita dengan takut dan gentar, saudara. Ini bangku-bangku kosong ini, bicara, saudara harus bawa jiwa. Ada pendeta ini kenapa kosong? Oh ini Pak, bukan gak ada orang, tapi malaikat lagi duduk di situ. Malaikat lagi duduk gitu. Wah ini mah cuma cari ini aja, ya. Enggak, saudara. Saya ingat, saya tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian di satu desa di kota Jawa, di daerah Jawa. Satu kali ada seorang pendeta yang menyuruh penerima tamu untuk menulis. Setiap jemaat yang hadir itu ukuran sepatunya berapa. Wah semuanya dicatat. Sampai jemaat bingung, kenapa ini kok sampai nyatet nomor sepatu? Ada apa? Satu orang bilang, mungkin gembala lagi gol kali ini. Ada berhasil kali, sukses kali. Ya udah tulis saja. Semua saudara. Ditulis, ada yang 38, ada yang 40, ada yang 42, ada juga yang 46. Wah, semua isi buku itu dengan nomor sepatunya masing-masing.
Sesudah mereka isi, minggu depannya gembala sidangnya memberikan sepasang sepatu dengan ukuran mereka masing-masing. Lalu diberikan kepada orang yang sudah isi ukuran sepatunya di minggu kemarin. Semua kaget, ada apa ini? Kok kita dikasih sepatu? Lalu ketika gembalanya berdiri dan berkhotbah, gembalanya berkata, itulah sepatu penginjilan kalian. Semua kaget, aduh kalau tahu ini sepatu penginjilan gue gak ambil. Gawat, kita dikasih sepatu penginjilan, artinya harus menginjil. Akhirnya mereka bawa pulang sepatu itu. Besoknya ketika mereka berkegiatan, saudara, mereka mau pakai sepatu, orang Indonesia kan maunya yang baru. Akhirnya dipakailah sepatu yang baru, sepatu penginjilan itu. Waktu mereka asik-asik pakai, mereka ingat, ini kan sepatu penginjilan. Gembala saya menyuruh, beritakanlah Injil, bawa jiwa satu orang, bawa satu jiwa minggu depan. Akhirnya mereka gak enak kalau gak menginjil. Jadi dimanapun mereka berada, selama mereka pakai sepatu itu, mereka gak berhenti cerita tentang Tuhan. Mereka gak berhenti ajak orang ke gereja. Akhirnya saudara tahu, minggu depannya gereja itu penuh dengan orang-orang yang datang. Kenapa? Karena jemaatnya udah pakai sepatu penginjilan mereka. Alkitab bilang, biarlah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Saudara, jangan-jangan kita juga mau dikasih sepatu nanti. Saya 42 Pak. Jadi jangan lupa ya Pak Julius, nanti jangan lupa kasih 42. Iya, tapi orang yang baik gak perlu dikasih sepatu. Dia akan pergi. Coba bayangkan saudara, dan tahukah saudara gereja itu akhirnya gak muat lagi. Akhirnya mereka harus pindah karena kapasitas jemaat yang hadir gak berhenti-berhenti. Semua jemaatnya, entah dia bawa saudaranya, entah dia bawa temannya, entah dia bawa kenalannya. Ayo ke gereja saya, kita ibadah. Dan gereja itu gak muat lagi. Jangan-jangan orang itu adalah saudara. Dalam kemenangan ini, saudara harus pergi untuk membawa jiwa bagi Tuhan di gereja ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita tunduk kepala, kita ambil sikap doa. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara tahu lagu selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Ya, ayo kita belajar dari tas. Saudara lihat di handphone, ketik selalu ada jalannya Tuhan. Sebentar. Kita nyanyi refrennya saja. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan kan turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Ayo kita nyanyi sekali lagi. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Angkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu,
Tuhan tak pernah tinggalkanmu sendiri. Ini lagunya Putri Siagian. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dia. Lalu saya bilang, waduh, lagu-lagunya banyak banget toh yang luar biasa. Ya, kalau sudah di YouTube ketik Putri Siagian, selalu ada jalannya Tuhan. Lagu ini sudah banyak memberkati orang. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya jalan untuk kemenangan saudara. Sesungguhnya kitalah orang-orang yang mengalami kebangunan rohani di Paskah ini. Mari kita ambil sikap doa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu firman-Mu telah menjelaskan kepada kami tentang kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Melalui kematian dan kebangkitan-Mu, kami diberikan kemenangan. Kami menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan yang tidak ada lawannya. Firman-Mu berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih Tuhan. Kemenangan yang tidak terkalahkan oleh dunia, oleh kebenaran apapun diberikan dan dinyatakan Tuhan untuk kami. Dan hari ini kami belajar tentang kemenangan yang memberikan legitimasi. Kami memiliki hak untuk memasuki kerajaan yang kekal. Kami diberikan kemenangan itu untuk diluruskan jalannya masuk ke dalam kekekalan, melanjutkan hidup dari hidup yang fana kepada hidup yang kekal. Dan hari ini kami sadar, kami menjadi pemenang yang bukan sekedar pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Kami tidak layak menang, kami banyak kurangnya, kami banyak salahnya, kami banyak dosanya. Tetapi Engkau berkata, aku memberikan pembenaran kepadamu dan engkau dinyatakan pemenang itu. Dan inilah yang membuat kami mengerti, yang membuat kami tidak akan ragu mengikuti jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat Paskah ini kami menjadi orang-orang yang dijamah. Kami kembali ke jalan pertobatan kami. Kami kembali ke jalan di mana kami mau memperbaiki diri, mau mengevaluasi diri, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, mari bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya.